Ya, kita akan melanjutkan belajar kita mempelajari tata bahasa Arab dari kitab An-Nahwu Al-Wadih. Kitab An-Nahwu Al-Wadih. Kita sudah terakhir yang kita pelajari al-fa'il wal maf'ul bih. Ada pertanyaan? Al-fa'il halaman 8. Kaidahnya kita ulang sekilas. Kaidah yang ketujuh dari kitab An-Nahwu Al-Wadih ini, Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Jadi yang namanya al-fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang didahului oleh fi'il, dan dia itu menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Jadi al-fa'il itu adalah pelaku. Al-fa'il itu adalah isim ya. Al-fa'il itu adalah isim yang didahului oleh fi'il. Jadi susunannya nanti adalah fi'il kemudian fa'il. Fi'il terus fa'il. Sedangkan al-maf'ulu bi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Al-maf'ul bi adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab yang terjadi padanya perbuatan dari fa'il. Jadi yang dikenai pekerjaan fa'il. Jadi maf'ul bi adalah objek yang dikenai perbuatan al-fa'il. Bab berikutnya, al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'uli bi. Al-muwazanah, perbandingan antara fa'il dan maf'ul bi. Kita akan memperhatikan fa'il itu gimana, maf'ul bih itu gimana. Di bab yang ketujuh, sudah ketemu ya belakang ya. Al-amtsilah yajurul hisanul ajalata. Kuda itu menarik gerobak. Yajurul hisanul ajalata. Kuda itu menarik gerobak. Yajuru menarik, al-hisanu kuda, al-ajalah gerobak. Qatafal hulamu zahrota. Anak itu memetik bunga. Qatafa memetik, al-hulamu. Qatafa memetik, siapa yang memetik? Al-hulamu, anak itu. Az-zahrota yang dipetik adalah bunga. Robatot Fatimatul jadiyah. Robatot mengikat. Siapa yang mengikat? Fatimatu, Fatimah. Fatimah mengikat al-jadiyah, anak kambing itu. Yaskil fallahul az-zar'a. Yaskil fallahuz zar'a. Petani itu mengairi tanaman. Yaski mengairi. Siapa yang mengairi? Al-fallahu, petani itu. Apa yang diairi? Az-zar'a, tanaman itu. Qadzafal la'ibul qurrata. Pemain itu melemparkan bola.
Qadhafa melempar, Allah ibu pemain itu al-qurata bola. Habasa syurtiyul lissa. Polisi itu menahan pencuri. Habasa menahan. Siapa yang menahan? Asyurtiyu. Polisi itu yang ditahan adalah al-lissa, pencuri. An-nata'ij, hasil-hasil dari contoh-contoh ini, kalau kita membandingkan antara fa'il dengan maf'ul bi, kita lihat di sini nomor 1. Kita bahas dulu nomor 1. Nomor 1 yajurul hisanul ajalata. Yajuru apa itu? Yang belakang yajuru apa itu? Putri? Yajuru itu isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Yajuru fi'il mudhari'. Setelah yajuru ada al-hisanu. Apa itu? Fa'il. Al-hisanu dia adalah isim yang dibaca rofa. Dia sebagai pelaku. Maka dia disebut al-fa'il. Kemudian al-ajalah ini adalah isim yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan. Dia adalah maf'ul bi. Nomor 2 juga gitu. Qatafa itu adalah apa? Fi'il. Fi'il madhi. Kemudian al-hulamu fa'il. Az-zahrata maf'ul bi. Rabatat fi'il madhi. Fatimatu fa'il. Al-jadiyah maf'ul bi. Yasqi fi'il mudhari'. Al-fallahu fa'il. Az-zar'a maf'ul bi. Nah, dari contoh-contoh ini kita dapatkan arafna mimma madho, kita tahu dari apa yang telah lewat. Arafna kita bisa ketahui dari apa yang telah lewat. Wa na'rifu dan kita ketahui min ta'ammulil amthilati sabiqati dari memperhatikan contoh-contoh yang terdahulu. Mimma ya'ti dari yang berikut ini. Jadi dari bab yang terdahulu kita tahu fa'il itu apa, maf'ul bih itu apa. Kemudian dengan memperhatikan contoh-contoh yang sebelumnya ini kita akan mendapatkan kesimpulan tentang fa'il dan maf'ul bih. Kesimpulannya adalah yang pertama, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Anna kulla fa'ilin, bahwasanya setiap fa'il, wa kulla maf'ulin bih, dan setiap maf'ul bih itu adalah ismun. Ya, jadi fa'il itu isim, maf'ul bih itu juga isim. Sama-sama isim. Bukan fi'il, bukan haraf, tapi isim. Yang kedua, annal fa'ila, bahwasanya al-fa'il huwaladzi, dia itu adalah yang sodaro al-anhul fi'lu. Sodaro muncul, anhu darinya, al-fi'lu perbuatan. Fa'il itu adalah munculnya perbuatan. Jadi artinya dia itu pelaku. Fa'il itu adalah yang menjadi tempat munculnya perbuatan. Dia sebagai pelaku. Yang ketiga, annal maf'ula bih, bahwasanya maf'ul bih huwaladzi waqa'a alaihil fi'lu. Dia itu adalah yang perbuatan itu terjadi padanya. Waqa'a alaihil fi'lu.
perbuatan itu terjadi padanya. Maf'ul bih itu adalah yang dikenai pekerjaan. Yang keempat, anal fa'ila akhiruhu marfu'un. Bahwasanya fa'il itu akhirnya adalah marfu'. Marfu itu dibaca apa? Marfu atau dibaca rofa, tandanya adalah dengan dhammah. Yang kelima, annal maf'ula bih akhiruhu mansubun. Bahwasanya maf'ul bih itu akhirnya adalah mansub, dibaca nasab. Tandanya apa? Tandanya adalah fathah. Nih. Inilah kesimpulan dari membandingkan fa'il dan maf'ul bih. Ada pertanyaan? Jelas? Mudah ya dipahami? Tanya Ustaz. Ya. Fatimah ini kenapa tuhnya enggak tanwin? Ya. Bukannya isim itu tandanya tanwin atau alif? Ya, betul. Salah satu tanda dari isim adalah dengan al atau tanwin. Misalnya al-kitabu. Kalau tidak pakai al biasanya pakai tanwin, kitabun. Jadi pakai salah satu, tidak bisa dua-duanya. Al-kitabu atau kitabun gitu. Cuman nanti kita dapati ada isim-isim yang dia itu tidak menerima tanwin. Nanti ada istilahnya itu isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Di antaranya Fatimatu ini. Ada Fatimatu, Umaru, ada Utsmanu, ada Makkatu gitu. Ini adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin, sehingga dia itu ya meskipun tidak pakai al ya tanpa tanwin juga. Jadi ada sebagian isim begitu itu tidak menerima tanwin. Contohnya Fatimatu ini. Ada lagi? Yang Putri jelas? Ada tambah murid dari? Hah? Terus ingat lagi tentang i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu apa? I'rab itu perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Itu ada berapa? 3. Nanti yang berubah bagian akhirnya adalah isim dan fi'il. I'rab pada isim apa? Ada 3. I'rab pada isim ada 3, yakni fa, terus sob dan jer. Ini tanda umumnya rofa itu dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Kemudian isim yang dibaca rofa itu disebut isim marfu. Isim yang dibaca nasab disebut mansub. Isim yang dibaca jar disebut majrur. Ini tanda ini dhammah fathah kasroh ini adalah tanda umumnya, tanda asalnya. Dan nanti terkadang diganti dengan tanda yang lainnya. Rofa tanda yang lainnya ada wawu misalnya gitu. Tanda yang lainnya ada alif misalnya ada. Nasab itu tanda asalnya adalah fathah tapi nanti ada tanda yang lainnya ya misalnya. Tuh. Tapi kita kuasai dulu yang tanda asal, tanda umum ini.
Maka di sini sudah disebutkan, sudah menyinggung tentang marfu, mansub, dan nanti ada majrur. Maka kalau di sini dikatakan marfu itu artinya fa'il itu bagian akhirnya dibaca rofa, tandanya dhammah. Kemudian kalau maf'ul bih itu bagian akhirnya dibaca nasab, tandanya fathah. Kalau kita perhatikan contoh-contoh sebelumnya tadi ya, ini ya jurul hisanul ajalata. Ini nomor 1 sampai 6 ini fa'il-fa'ilnya adalah al-hisanu, al-gulamu, fatimatu, al-fallahu, al-laibu, asyurtiyu. Ini kan semuanya adalah fa'il. Dia adalah ismun marfu'un, isim yang dibaca rofa. Nah, kemudian al-ajalata, az-zahrata, al-jadiyah, az-zar'a, al-qurata, al-lissa ini adalah ismun mansubun. Dia adalah isim yang dibaca nasab karena dia yang dikenai pekerjaan atau maf'ul bih. Ya. Nanti susunannya begini nih, susunannya fi'il terus fa'il. Fi'il terus fa'il. Bukan fa'il baru fi'il, bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pelaku dulu baru kata kerja ya. Nah, misalnya ya jurul hisanul ajalata, kalau dalam bahasa Indonesia itu kuda itu menarik, kan pelaku dulu baru kata kerjanya kalau susunan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini fi'il dulu, fi'il dulu baru fa'ilnya. Fi'il dulu baru fa'ilnya. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berikutnya adalah al-mubtada'u wal khobaru. Apa itu al-mubtada'? Apa itu al-khobar? Kita lihat dulu contoh-contohnya. Al-amtilah. Al-amtilah di sini ada 6 contoh yang akan kita bahas. Nomor 1, at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis. Apel itu manis. As-suratu jamilatun. As-suratu gambar itu jamilatun indah. Gambar itu indah. Al-jaryu mufidun. Al-jaryu lari itu, berlari itu, mufidun bermanfaat, berfaedah. Berlari itu bermanfaat. Ini bukunya mana? Enggak bawa buku. Enggak ini. Nanti enggak nyemak ngantuk. Yang putri sudah ada bukunya ada. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru kereta itu, sari'un cepat. Kereta itu cepat. An-nadhafatu wajibatun. An-nadhafatu kebersihan itu wajibatun. Wajib. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun. Al-ardu bumi itu mustadiratun bulat. Bumi itu bulat. Nah, ini 6 contoh ini adalah jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Jumlah. Al-jumlatu jamaknya adalah al-jumalu. Jumlah-jumlah yang tersusun dari apa susunannya? At-tufahatu isim. Kemudian hulwatun juga isim. Jadi ini adalah contoh-contoh dari jumlah yang didahului
atau diawali dengan isim. Kalau bab-bab sebelumnya tadi kan jumlah-jumlah yang diawali dengan fi'il ya. Ya jurul hisanul ajalata, itu fi'il dulu. Kalau ini enggak. Kalau ini jumlah-jumlah ini semuanya diawali dengan isim. At-tufahatu ismun. Hulwatun juga ismun. Ini jumlah-jumlah yang diawali dengan isim. Nah, isim-isim yang mengawali jumlah ini disebut al-mubtada'u, yang didahulukan. Al-mubtada'u, isim-isim yang diletakkan terdahulu. Kemudian kalau kita hanya memperhatikan isim yang pertama ini saja, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, maka belum jelas. At-tufahatu misalnya kita tutupi hulwatun. At-tufahatu, apel itu, titik sampai di situ, maka belum jelas. Dia belum dikatakan jumlah. At-tufahatu, apel itu. Kenapa apel itu? Kemudian dikabarkan bahwa apel itu hulwatun. Maka isim yang kedua, hulwatun, ini adalah yang mengabarkan kondisi mubtada. Jadi at-tufahatu, isim yang diletakkan di awal jumlah disebut dengan mubtada. Mubtada yang diletakkan di permulaan, di awal jumlah. Kemudian hulwatun ini adalah isim yang mengabarkan keadaan mubtada, mengabarkan keadaan mubtada, disebut khobar. Nah, disebut khobar. At-tufahatu mubtada, hulwatun khobar. Kemudian yang kedua, as-suratu jamilatun. As-suratu itu isim yang diletakkan di awal, disebut mubtada. Kemudian jamilatun, isim yang mengabarkan keadaan mubtada, disebut khobar. As-suratu mubtada, jamilatun khobar. Al-jaryu mubtada mufidun khobar. Al-qitaru mubtada sari'un khobar. An-nadhafatu wajibatun mubtada khobar. Al-ardu mustadiratun mubtada khobar. Maka dari contoh-contoh ini kita dapati ini semuanya adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Al-qawaid, kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-9 dulu. Kaidah yang ke-9, al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlati. Al-mubtada itu adalah ismun marfu'un, isim yang dibaca rafa, fi awalil jumlati, di permulaan jumlah, di awal jumlah. Jadi mubtada ini adalah isim yang dibaca rafa. Tandanya apa? Dhammah. Kemudian yang ke-10, al-khabaru, sedangkan khabar itu adalah ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Al-khabaru ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khabar adalah isim yang dibaca rafa, yakunu ma'al mubtada'i, bersama dengan mubtada, itu menjadi jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah. Karena kalau hanya disebutkan mubtada'nya saja, maka belum menjadi jumlah mufidah. Baru ketika disertai dengan khobar ini menjadi jumlah mufidah. Maka di sini kita lihat
Mubtada dan khobar itu sama-sama isim dan sama-sama dibaca rofa. At-tufahatu. Nah, itu kan isim yang dibaca rofa. Nah, at-tufahatu. Tanda isimnya apa? Al ya. Kemudian rofa. Tanda rofanya doma. Hulwatun. Tanda isimnya tanwin. Tanda rofanya doma. Ya. Berikutnya juga gitu. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun. Nah, ini saya kira ini di bab ini yang harus kita kuasai sebagaimana yang disebutkan di kaidah tadi. Jadi pegang ini, i'rab ini. Nanti memang ada pembahasan lebih lanjut tentang mubtada itu gimana, khobar itu gimana. Di antaranya yang mudah kita lihat di sini adalah at-tufahatu hulwatun dan seterusnya. Ini kalau kita bandingkan antara mubtada dan khobar itu sama-sama isim ya, sama-sama dibaca rofa. Nah, bedanya apa? Kalau mubtada itu letaknya di awal, kemudian khobar itu menyertai mubtada atau menerangkan mubtada. Gitu. Kemudian juga bedanya lagi adalah kalau mubtada itu pakai al, kemudian kalau khobar itu tidak pakai tanwin. Gitu. At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun. Itu kan kalau kita lihat perbedaannya kan gitu. Mubtada pakai al, kemudian kalau khobar itu pakai tanwin. Jadi nanti kalau nggak bisa dikatakan at-tufahatu al-hulwatu, itu bukan mubtada khobar, bukan gitu ya. At-tufahatu al-hulwatu sama-sama pakai al gitu, itu bukan mubtada dan khobar, kan, tapi yang lainnya. Begitu juga nanti tidak akan kita dapati misalnya tufahatun al-huwatu, tufahatun al-hulwatu, itu enggak kita jumpai susunan seperti itu. Kemudian kalimat seperti itu enggak kita jumpai. Yang kita dapati nanti at-tufahatu hulwatun. Kemudian juga kita dapati di sini ada kesesuaian masalah muzakkar dan muannats. Sudah belum muzakkar muannats? Di buku ini malah belum disebutkan ya. Isim itu nanti kalau dari sisi jenisnya, isim itu yang kedua masih 13 Arab ya. Isim itu kalau isim dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi dua, mudzakkar dan muannats. Mudzakkar itu isim berjenis laki-laki. Kalau muannats berjenis perempuan ya. Jadi isim itu mesti kita dapati dia kalau enggak mudzakkar muannats. Mudzakkar atau muannats. Tanda yang paling mudah itu kita lihat tanda muannats. Muannats itu ditandai dengan ta marbutah. Ta marbutah. Nanti ada tanda yang lain, tapi yang paling mudah dulu isim muannats ditandai dengan ta marbutah. Misalnya di sini at-tufahatu ada tak marbutah tadi itu. Nah, hulwatun ada tak marbutah. Maka kalau mubtada'nya itu muannats, maka khobarnya juga muannats.
Misalnya nanti ada kalimat yang lain, at-tamru kan mudzakkar ya, at-tamru, maka nanti hulwun, bukan hulwatun tapi hulwun. Sini misalnya as-suratu, ini mubtada'nya kan mu'annas ya, maka khobarnya jamilatun, itu mu'annas juga. Misalnya nanti ada yang lainnya, kalimat yang lainnya, misalnya apa? Misalnya al-masjidu gitu ya. Al-masjidu jamilun gitu, bukan jamilatun. Al-masjidu jamilun. Yang ketiga al-jaryu mufidun. Al-jaryu itu kan mudzakkar ya, tidak pakai tak marbutah kan. Al-jaryu maka mufidun, bukan mufidatun tapi mufidun, dan seterusnya. Nah ini mubtada dan khobar. Ini mubtada khobar itu yang paling sederhana seperti ini. Ini kuasai dulu, pegangi, karena nanti kita akan mendapatkan modifikasi atau pengembangan lebih lanjut. Ternyata khobar itu ada yang tidak sesederhana ini. Nanti khobar itu nanti ada jenis-jenis yang lainnya gitu. Tapi kita pegangi yang awal ini dulu, mubtada seperti ini, khobar seperti ini. Kemudian nanti ketika kita nanti pindah ke bab yang lainnya, bukan di jilid 1 ini ya, itu nanti khobar dari jenis-jenis yang lainnya. Kita tidak akan kehilangan jejak, kita tidak kebingungan kalau yang dari dasar ini kita kuasai, kemudian nanti pengembangannya bagaimana, perubahannya bagaimana, tambahannya gimana, itu tidak kebingungan. Ya, ada yang tanyakan sebelum pindah? Ya. Al-ardu mustadiratun, kan al-ardu ya, dilihat kayak mudzakkar, kemudian kenapa kok khobarnya mu'annas? Oh ya, al-ardu mustadiratun. Al-ardu ini adalah isim mu'annas. Jadi nanti ada isim-isim mu'annas yang tandanya itu tidak ada tanda tak marbutohnya. Jadi memang secara umum isim mu'annas itu ditandai dengan tak marbutoh, atau yang namanya isim itu kalau ada tak marbutohnya dia adalah isim mu'annas. Tapi nanti ada isim-isim yang meskipun tidak ada tak marbutohnya tapi dia digolongkan isim mu'annas. Contohnya al-ardu, tapi itu jumlahnya sedikit. Tapi kebanyakan isim itu kalau mu'annas ditandai dengan tak marbutoh. Al-ardu, asyamsu, al-qamaru, ar-rihu, itu contoh-contoh dari isim-isim yang mu'annas meskipun tidak pakai tak marbutoh. Maka meskipun di sini tidak pakai tak marbutoh, maka khobarnya ya harus mu'annas juga. Ya. Tahunya mu'annas Ya menghafal nanti. Kalau perkecualian gitu, itu ya dihafalkan. Oh ini isim-isim mu'annas yang tidak ada tanda mu'annasnya gitu. Al-ardu, asyamsu, al-qamaru, al-yadu. Meskipun nanti ada ketentuannya gitu, ada rambu-rambunya. Misalnya anggota badan yang berpasangan double itu dimasukkan mu'annas gitu. Al-yadu, al-ainu itu kan nanti mu'annas. Dah, ada lagi? Kita lanjutkan. Bab berikutnya al-jumlatul fi'liyatu. Jumlah fi'liyah. Apa ini? Al-jumlah.
Bahasa Indonesianya apa? Kalimat. Kalimat. Nah, dalam bahasa Arab al-jumlah itu hanya ada dua. Al-jumlah apa? Al-jumlah itu hanya ada dua. Al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah, atau cukup kita singkat dengan al-jumlah ya, itu hanya ada dua, yakni al-jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah, dan al-jumlah al-fi'liyah, al-jumlah al-ismiyah. Hanya ada dua. Jumlah ini dalam bahasa Arab ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, gampang ya pengertiannya. Milih-milih juga gampang. Jumlah hanya ada dua. Susunan kalimat. Nah, jadi model kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada dua ini. Kalau enggak jumlah fi'liyah ya jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya itu diawali dengan fi'il maka fi'liyah. Kalau isim ismiyah. Nah, sekarang kita lihat dulu jumlah yang pertama, al-jumlatul fi'liyah. Kita lihat contoh-contohnya. Sini juga ada 6 contoh. Lama al-barqu, berkilau, berkilat. Al-barqu, kilat itu. Kilat itu apa? Berkilau. Awa menyala. Menyala itu apa? Menggonggong. Adhibu, serigala itu. Serigala itu menyala. Yaskutu salju, yaskutu jatuh. Apa? As-salju, salju itu. Salju itu jatuh. Yashtaddu, menjadi sangat. Al-bardu, dingin. Dingin itu menjadi sangat. Iktif, al-wardata, atau kalau disambung ya, iktifil iktifil wardata, petiklah bunga mawar itu. Iktif, petiklah, al-wardata, bunga mawar itu. Khudh, ambillah, al-kitabah, kitab itu. Khudil kitabah, ambillah kitab itu. Ya. Lama al-barqu, kilat itu berkilau. Awadhibu, serigala itu menyala. Yaskutu salju, salju itu turun atau jatuh. Yastadul bardu, dingin itu menjadi sangat. Iktifil wardata, petiklah bunga mawar itu. Khudil kitabah, ambillah kitab itu. Ya. 6 contoh ini semuanya adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Lama fi'il apa? Madhi, awa
fi'il madhi yasqutu, mudhari yashtaddu, mudhari iktif, fi'il amr, khudh, fi'il amr. Ini semuanya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Terus setelah fi'il apa? Kita perhatikan di sini lama'a, kemudian albarku. Albarku ini adalah isim yang dibaca rofa dan dia sebagai pelaku yang kita kenal dengan fa'il. Sudah ya pelajaran fa'il. Lama albarku. Maka yang namanya jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang tersusun dari fi'il terus fa'il. Itu yang kita pegang itu. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il fa'il, fi'il fa'il gitu. Kalau gampangnya jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il ya. Tapi lebih lanjut lagi, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Awal dhi'bu. Ini juga gitu. Fi'il terus al-dhi'bu fa'il. Yasqutu salju, fi'il fa'il. Yashtaddu bardu, fi'il terus fa'il gitu. Yang kadang-kadang nanti muncul maf'ul bih, kadang tidak. Kalau yang dicontohkan di sini memang 1 sampai 6 ini kan tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada maf'ul bihnya. Tapi yang harus ada adalah fi'il terus fa'il, fi'il fa'il. Nah, sekarang yang 5 dan 6 ini fi'ilnya adalah fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr memang ada sedikit tidak kelihatan gamblang seperti pada fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Nah, di sini iktif al-wardata. Iktif itu adalah fi'il amr. Lah fi'il amr itu nanti yang diperintah itu adalah orang kedua. Sebagaimana dulu dalam tasrif itu sudah ya. Tentang tasrif ke bawah itu fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang ditujukan kepada orang kedua. Nanti kalau fi'il iktif ini iktif anta. Ada perintahnya kepada anta. Maka kalau kita cari misalnya kesamaan dengan yang awal tadi, ini iktif, ini fi'il. Terus fa'ilnya mana? Fa'il itu kalau dalam fi'il amr itu maksudnya yang diperintah. Yang diperintah adalah anta. Iktif anta. Jadi seolah-olah di sini fa'ilnya adalah anta. Meskipun yang namanya fi'il amr itu kan yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan semuanya ya yang berbicara kan. Ana gitu ya, yang berbicara ana gitu ya. Tapi di sini yang kita lihat adalah yang diperintah. Iktif anta, khudh anta. Sedangkan al-wardata dan al-kitabah ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi yang lebih mudah kita telaah adalah pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Meskipun fi'il amr nanti juga gitu juga ya. Di situ pun juga ada fi'il kemudian fa'il. Fi'il terus fa'il. Fa'ilnya adalah domirnya, domir dari fi'il amr itu. Iktif anta, khudh anta. Ya, ini di al-bahath itu di sini kita lihat na'rifu mimma taqaddama anna kulla mithalin minal amthilati sabiqati yusamma jumlatan mufidatan. Kita tahu dari apa yang sudah terdahulu bahwa setiap contoh dari contoh-contoh yang terdahulu itu disebut jumlah mufidah karena dia itu karena dia itu adalah susunan yang memberikan faedah kepada orang yang mendengar secara sempurna.
Dan apabila kita perhatikan jumlah-jumlah ini, kita dapati setiap darinya itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Tersusun dari fi'il dan fa'il. Dan bahwasanya setiap jumlah dari jumlah-jumlah itu didahului dengan fi'il. Didahului dengan fi'il. Maka dia disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului dengan fi'il, kemudian tersusun dari fi'il dan fa'il. Al-qawaid, kaidah. Kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin wa tusamma jumlatan fi'liyatan. Kullu jumlatin, setiap jumlah yang tatarokkabu tersusun min fi'lin dari fi'il wa fa'ilin dan fa'il. Fa'il ini isim ya. Fa'ilin, fa'il itu tusamma jumlatan fi'liyatan. Dia dinamai dengan jumlah fi'liyah. Ya. Saya kira jelas ya. Pertanyaan? Yuk kita baca sama. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-amtsilah. Lama al-barqu. Lama al-barqu. Awadhibu. Awadhibu. Yasqutu thalju. Yasqutul salju. Yashtaddul bardu. Yashaddul bardu. Iktifil wardata. Iktifil wardata. Khudhil kitaba. Khudhil kitaba. Nah, kaidahnya al-qawaid. Kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Ya. Kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Mudah ya? Ya, kita masuk ke jumlah berikutnya. Al-jumlatul ismiyatu. Jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu apa? Udara. Udara itu sedang. Sedang itu tidak panas, tidak dingin. Al-jawu mu'tadilun. Udara itu sedang. Al-ghubaru sa'irun. Debu itu sa'irun menghambur gitu ya. Sa'irun berhamburan. Al-ghubaru sa'irun. Debu itu berhamburan. Asyari'u, jalan raya itu muzdahimun, padat. Muzdahimun, padat. Mu'tadilun, sedang. At-tariqu dayyiqatun, jalan itu sempit. Al-fa'ratu mukhtabi'atun, tikus itu bersembunyi. Tikus itu bersembunyi. Ya. Di contoh-contoh ini kita dapati jumlah-jumlah ini semuanya diawali dengan isim. Maka dia disebut jumlah ismiyah.
Nah, jumlah ismiyah itu kalau kita lihat susunannya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar tadi babnya sudah ya. Nah, ad-daru ini mubtada, wasi'atun khobar. Nah, ad-daru mubtada, wasi'atun khobar. Ad-daru ini juga termasuk isim mu'annats meskipun tidak ada tanda mu'annasnya. Nanti kita dapati juga at-tariqu itu isim mu'annats juga meskipun tidak ada tak marbuthahnya. Nah, di sini ad-daru mubtada, wasi'atun khobar, al-jawu mubtada, mu'tadilun khobar, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat di sini pada al-bahats pembahasan itu al-amtilatus sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Contoh-contoh yang terdahulu itu semuanya adalah jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismaini. Dan setiap darinya itu tersusun dari dua isim. Awaluhuma mubtadaun. Yang pertama dari keduanya itu adalah mubtada, wa tsani khobar, yang kedua adalah khobar. Wa li anna kulla jumlatin min hadhil jumali, dan karena setiap jumlah dari jumlah-jumlah ini mabdu'atun bismin, didahului dengan isim, maka tusamma jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Jadi contoh-contoh semuanya itu adalah jumlah mufidah yang semuanya tersusun dari dua isim. Isim yang pertama disebut mubtada, isim yang kedua disebut khobar. Inilah yang disebut jumlah ismiyah. Qawaid, kaidahnya kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khobarin tusamma jumlatan ismiyatan. Kullu jumlatin, setiap jumlah yang tatarokkabu tersusun, min mubtada'in dari mubtada, wa khobarin dan khobar, itu tusamma dinamai jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Sedikit tadi ya kok pada kaidah di jumlah fi'liyah tadi, mestinya sebelum tusama ini nggak ada wawunya tadi, kan ada wawunya itu nggak enak dibaca ini. Wawunya itu dicoret aja yang tadi kalau jumlah fi'liyah itu wa tusama, wawunya itu dicoret aja itu. Kalau yang jumlah fi'liyah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tu sama tanpa wawu, tu sama jumlatan fi'liyatan. Ya, kalau jumlah ismiyah ini tadi jumlah ismiyah setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Mudah ya dipahami? Al-hubaru, debu. Yang mudah ini dikuasai dulu. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Kadang ada maf'ul bihnya, kadang tidak. Kalau jumlah ismiyah, jumlah tersusun dari mubtada, khobar. Nanti ada kembangannya, bentuknya. Ya, kita baca al-jumlatul ismiyatu. Al-amtilah. Ad-daru wasi'atun.
Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu mu'tadilun. Al-ghubaru sa'irun. Al-ghubaru sa'irun. Asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u muzdahimun. At-tariqu dayyiqatun. At-tariqu dayyiqatun. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-baqratu muqtadi'atun. Qawaidnya kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Tusamma jumlatan ismiyatan. Tusanna jumlatan ismiyatan. Ya, jelas. Bab berikutnya nasbul fi'lil mudhari'. Nah, sebelum masuk ke sini tadi kita mengenal i'rab. I'rab itu apa tadi? Perubahan akhir kata. Kata itu dalam bahasa Arab di kalimah ya. Perubahan akhir kalimat. Nah, nanti kita akan mengkhususkan apa ini. Ini kita perinci dulu aja. Jadi nanti yang namanya kalimah itu kalimah atau kata. Kalimah atau kata itu nanti terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab itu bisa berubah akhirnya. Kalau mabni itu tetap akhirnya, tetap bagian akhirnya. Mu'rab itu kalimat yang bagian akhirnya bisa berubah-ubah. Contohnya apa? Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Kan bagian akhirnya bisa berubah-ubah, ya kan? Tuh. Kalau yang mabni contohnya huwa. Itu selamanya huwa, nggak bisa berubah huwi, nggak bisa. Gitu kan? Itu mabni. Nah, sekarang kita lihat kalimah itu kan ada berapa? Kalimah itu ada 3 kan? Apa? Isim, kemudian fi'il, isim, kemudian fi'il terdiri dari 3 kan? Apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian setelah itu apa? Isim, fi'il, terus apa? Kalimat berikutnya apa? Fa'il. Kok fa'il? Apa? Fa'il itu kan isim. Apa? Arab. Jadi kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan arab. Ngapal ke telu gampang kan? Jadi 3 kalimat ini ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, sekarang isim. Isim itu ada yang mabni. Jadi untuk isim, nah sekarang untuk isim itu nanti untuk isim ini dia mabni dan mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Kemudian untuk fi'il ini semua fi'il madhi mabni.
Semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il amr mabni. Semua haraf itu mabni. Ini. Nah. Jadi dari tiga ini, fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni, haraf semuanya mabni. Tinggal isim dan fi'il mudhari'. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, ini untuk biar melengkapi pembahasan sebelumnya. Kita lihat yang mabni dulu. Mabni apa? Bagian akhirnya tetap, tidak bisa berubah. Fi'il madhi contohnya apa? Kataba, nasoro, doroba, gitu ya. Seperti itu. Misalnya fi'il madhi kataba. Kataba. Maka bagian akhirnya ini tetap, tidak bisa berubah. Katabu, katabi, tidak bisa berubah. Beda dengan isim kitabun misalnya ya, al-kitabu. Al-kitabu. Nah ini kan bisa al-kitabu, bisa al-kitaba, bisa juga al-kitabi, kan bisa berubah-ubah. Ini mu'rab. Tapi kalau fi'il madhi ini kataba, selamanya bagian akhirnya begini, tidak bisa berubah. Fi'il amr, misalnya uktub. Uktub selamanya uktub, tidak bisa berubah. Uktuba, uktubi, tidak bisa. Paling kalau misalnya kita dapati, lah itu kok ada uktubid darsa, ya. Kok bisa jadi harokatnya kasroh? Itu sebetulnya harokatnya itu sukun, tapi biar nyambung dengan setelahnya itu dibantu dengan domahnya, apa sukunnya itu diganti dengan kasroh, tapi asalnya itu sukun. Uktub, namanya uktub. Haraf contohnya apa? Fi selamanya fi. Tidak bisa fiu, via, tidak bisa. Ala selamanya ala. Apa misalnya? Kan haraf macam-macam ya. Ila, fi, ila, ala, atau inna, ana itu kan juga termasuk haraf ya. Inna, selamanya inna, nggak bisa berubah jadi inu, ini, nggak bisa. Itu haraf. Ya, ini yang kita kotai tadi mana? Fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni, fi'il haraf semuanya mabni. Nah, tinggal isim dan fi'il mudhari'. Isim ada yang mabni. Nah, nanti isim-isim mabni apa saja nanti di babnya ada sendiri, tidak kita bahas di sini. Isim yang mabni itu contohnya, untuk yang mabni ya. Contohnya misalnya huwa. Nah, ya. Huwa ini kan juga isim domir namanya. Ini selamanya dua, nggak bisa hu, nggak bisa hui. Kemudian nanti fi'il mudhari' yang mabni juga ada. Fi'il mudhari' yang mabni contohnya misalnya yaktubna misalnya. Yaktubna. Yaktubna bagian akhirnya selamanya begini, tidak bisa berubah-ubah. Yaktubna. Yaktubna.
Ini yang mabni. Kalau ketemu dengan kalimat yang mabni, ya udah kita nggak mikir perubahannya bagaimana. Huwa nggak usah kita pikir apa dia dibaca huwa, huwi toh, ya. Nggak usah mikir, selamanya begitu. Tapi kalau kita ketemu dengan kalimat yang mu'rab, ini kita harus mikir perubahannya bagaimana. Bagian akhirnya, misalnya ketemu dengan al-kitabu. Kalau sudah masuk dalam jumlah, maka dia harus dibaca sesuai dengan kedudukannya. Kayak kita bahas tadi ya, bahas fa'il dan maf'ul bih ya. Fa'il dan maf'ul bih, isim itu kalau dia sebagai fa'il maka harus dibaca rofa, tandanya dhammah, al-kitabu gitu ya. Kalau dia sebagai maf'ul bih maka harus dibaca apa? Nasab, mansub tadi, tandanya fathah, al-kitaba. Nah, makanya di sini isim dan fi'il mudhari'. Jadi di sini ya, isim dan fi'il mudhari' ini berarti mengalami perubahan bagian akhir. Mengalami perubahan bagian akhir yang mu'rab ya, yang mu'rab. Perubahan bagian akhirnya itulah yang disebut dengan i'rab. I'rab itu apa? Perubahan bagian akhir kalimat. I'rab itu perubahan bagian akhir kalimat. Kalimat apa? Ini kalimat isim dan fi'il mudhari'. I'rab itu perubahan bagian akhir kalimat, yakni kalimat isim dan kalimat fi'il mudhari'. Isim dan kalimat fi'il mudhari'. Nah, sehingga nanti kita akan membahas berikutnya i'rab pada isim. Nah, kemudian i'rab pada fi'il mudhari'. I'rab pada isim dan i'rab pada fi'il mudhari'. I'rab pada isim ada 3. Apa? Sudah toh? I'rab pada isim? Sudah belum? Ya, sebelumnya kan sudah. Ya. Di babnya, di bukunya memang nggak ada gitu ya. Tapi waktu tadi kita bahas fa'il dan maf'ul bih, kan sebenarnya kita sudah singgung. I'rab pada isim ada 3. Apa? Rafa, nasab, dan jar. I'rab pada fi'il mudhari' itu juga ada 3. Kok tak pindah ke atas ya? Bisa, ya bos? Apa ya? I'rab pada isim. I'rab pada isim ada 3. Ini rofa, nasab, nasbun, dan jarun. Jar. Rofa, nasab, dan jar. Jadi perubahan pada isim itu ada 3. Isim itu kadang berubah bagian akhirnya menjadi rofa. Rofa itu ditandai dengan dhammah. Nasab itu perubahan pada isim yang bagian akhirnya ditandai dengan fathah.
A. J ditandai dengan kasroh. Contohnya, misalnya kita ban, kita bin. Ini. Jadi ini yang namanya isim, contohnya kitab ini ya. Ini kan mengalami perubahan bagian akhirnya. Kadang dibaca kitabun, yang ini berarti kita katakan dia dibaca rofa, tandanya doma. Kemudian ini dibaca nasob, tandanya fathah, dibaca jer, tandanya kasroh. Ini tanda. Jadi ini rofa, nasob, jer ini adalah nama-nama i'rab pada isim. Terus ini tanda asal. Tanda asal. Karena nanti ada tanda penggantinya. Tanda penggantinya kita bahas setelahnya. Tanda rofa itu tanda asalnya dengan doma. Nanti selain doma ada tanda yang lainnya. Nah, maka ketika bahas fa'il dan maf'ul bi tadi ya, ketika isim itu dia kedudukannya dalam suatu jumlah sebagai fa'il, maka dia harus dibaca rofa, ditandai dengan doma. Doma itu bisa doma tanwin, kitabun, atau kalau pakai al ya, al kitabu. Nah, ini kan sama-sama doma ya, ini doma tanwin, ini doma bukan tanwin, tapi sama-sama doma, ini rofa. Kalau isim itu dia kedudukannya sebagai maf'ul bi, contohnya, maka dia dibaca nasob. Kalau isim itu dalam suatu jumlah dia sebagai mubtada, maka dibaca rofa, ya kan? Atufa, atu, nah rofa. Kalau sebagai khobar, maka dibaca rofa juga. Atufa, atu, ulwatun, dibaca rofa. Ini i'rab pada isim. Nanti berikutnya ada i'rab pada fi'il mudhari'. I'rab pada fi'il mudhari' juga ada 3. Ya, ada 3. I'rab pada fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari', karena fi'il amr, fi'il madhi itu semuanya mabni. Kalau ini fi'il mudhari'. Ada 3, rofa, nasob, nasbun atau nasob, kemudian jazmun, jazm. Kalau pada isim ada jer, kalau pada fi'il ada jazm. Rofa tandanya dengan doma, nasob tandanya dengan fathah, jazm tandanya dengan sukun. Ya. Contohnya yaktubu. Ini kan fi'il mudhari' ya. Yaktubu. Ini nasab contohnya yaktuba. Kemudian jazm contohnya yaktub. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu bisa mengalami perubahan bagian akhirnya. Terkadang dia dibaca rofa, tandanya doma. Ini pun juga tanda asal ya, karena nanti ada tanda penggantinya. Tanda rofanya dengan doma, contohnya yaktubu. Kadang dia dibaca nasob, contohnya yaktuba. Kadang dibaca jazm, yaktubu.
ini untuk mendasari bab berikutnya yang akan kita kaji. Bab berikutnya nanti kan ada ini nasbul fi'lil mudhari', nasabnya fi'il mudhari'. Nah, ini kapan fi'il mudhari' itu harus dibaca nasab gitu. Kapan harus dibaca nasab dibahas di bab berikutnya. Kapan fi'il mudhari' itu harus dibaca jazm nanti bab setelahnya. Waktunya sudah habis, ada yang ditanyakan? Ini nanti jadi ya, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini dulu. Aku lupa hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah.